Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan yang Allah muliakan, alhamdulillah pada kesempatan ini di hari Jumat yang ketiga bulan Februari kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin tulisan Imam Nawawi, masih bab yang pertama. Bab yang pertama, dan ini merupakan hadis yang terakhir tentang keikhlasan dan menghadirkan niat dalam segala perbuatan. Ini hadis yang terakhir, hanya satu tapi cukup panjang. Ini saya bagi menjadi beberapa bagian Pak ya, untuk lebih mempermudah kita baca dan dipahami. Yang isinya an Abi Rahmani Abdillah ibn Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala, dari Abu Abdurrahman yaitu Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, semoga Allah ridho kepadanya, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi bersabda, intolako salah satu nafarin miman kana qablakum hatta awahumul mabit ila gorin pada kholuhu. Ada 3 orang dari golongan orang-orang sebelummu sama berangkat bepergian sehingga terpaksalah untuk menempati sebuah guha. Mereka memasukinya. Nah, jadi ini mengisahkan kepada kita dulu pada zaman Nabi, Pak ya, dulu pada zaman Bani Israel. Nah, Nabi mengisahkan kepada para sahabat dan kita membacanya. Ada 3 manusia, mereka berangkat, mereka safar, karena safar merupakan bagian dari ibadah, kan? Siru fil ardi, bepergianlah kamu di muka bumi, kan? Ini mereka berangkat bertiga. Itu dalam satu riwayat dinyatakan tiba-tiba hujan pun lebat menimpa kepada mereka. Di sini nggak ada yang di sini, Pak ya, karena itu banyak riwayatnya. Itu mereka lari dan mereka mencari tempat yang dapat memberikan teduh kepada mereka. Yang ada hanya gua. Mereka pun masuk dalam gua itu. Begitu mereka masuk ke dalam gua, panhadarot sahrotun minal jabal pasadat alaihimul gor. Begitu mereka masuk dan dalam gua yang betul-betul batu datang jatuh dari puncak gunung dan menutupi mulut gua tersebut. Begitu ngegulutuk, plek, langsung masuk, Pak ya. Maka mereka bertiga terkejut dan mereka bersiaga untuk menggeserkan batu yang tadi. Kenyataan gimana? Nggak bisa bergerak sedikit pun. Kata Bapak, kok ini senang ngadonging? Nah, ingat Pak ya, itu yang Nabi kisahkan, di dalamnya ada ibrah buat kita. Ini bukan dongeng Kang Ibing, bukan. Ini merupakan bagian dari yang Nabi sabdakan kepada kita. Jadi apapun yang Nabi ceritakan tentang bab kisah, maka yakin di dalamnya ada ibrah buat kita semua. Dia bukan sekadang bucang, bukan sekadang monyet, tapi Nabi berkisah kepada kita. Faqalu, kemudian mereka berkata, ini kata mereka, Pak ya, kita bisa lihat terjemahannya. Innahu la yunjikum minas sahrah illa an tad'u Allah ta'ala bisolihi a'malikum. Di sini kata kuncinya, Pak.
bahwasanya tidak ada yang dapat menyelamatkan engkau semua dari batu besar ini, melainkan jikalau engkau semua berdoa kepada Allah Ta'ala dengan menyebutkan perbuatanmu yang baik-baik. Titik dulu sampai di sini, Pak ya. Ini masih panjang, ke bawahnya masih ada. Nah, jadi ketika 3 orang yang tadi mereka berdiri, Pak ya, dan berniat untuk menggeserkan batu yang menutupi mulut gua, itu mereka tidak berdaya sedikit pun. Batu tersebut jangankan pindah, bahkan bergerak pun tidak. Ini menggunakan 3 tenaga mereka, gak bergerak sedikit pun. Ya, karena mereka juga yakin kita punya keluarga, kita butuh keluar dari sini, bagaimana caranya? Nah, maka di antara mereka langsung menyampaikan fatwa kepada 2 orang yang lainnya dengan satu kalimat yang ini. Ini yang mereka nyatakan kepada 2 orang yang tadi, bahwasanya tidak ada yang dapat menyelamatkan engkau semua dari batu besar ini, melainkan jikalau engkau semua berdoa kepada Allah Ta'ala dengan menyebutkan perbuatanmu yang baik-baik. Ini yang disebut tawasul kepada amal, tawasul kepada amal soleh kita. Apa itu tawasul? Tawasul ialah menyambungkan doa kepada Allah melalui sesuatu. Itu namanya tawasul. Di kita kan orang bertawasul, Pak ya. Tawasalna bi bismillah kan. Kami bertawasul melalui kata-kata bismillah. Nah, itu semua tidak pernah Nabi ajarkan, Pak ya. Atau ada orang yang sengaja berangkat ke tempat-tempat yang dinyatakan sebagai tempat yang keramat gitu kan. Misalnya ke puncak gunung kan, gunung Himalaya, itu gunung-gunung itu mereka datang untuk apa? Untuk memohon kepada mereka yang menghuni gunung yang itu kan tawasul namanya. Ada dua hukum tawasul. Itu yang pertama, ada tawasul yang diharamkan, yaitu mereka memohon kepada Allah melalui sesuatu. Ini sesuatu ialah makhluk yang telah mati. Apakah mereka termasuk wali songo, mereka termasuk wali kota, mereka termasuk wali kelas gitu Pak ya. Itu telah wafat. Kita bertawasul kepadanya. Itu termasuk cara yang tidak dibenarkan oleh Al-Quran, gitu kan? Nah, ketika ditegur oleh Allah, mereka memberikan jawaban, kami seperti ini hanya untuk liyuqarribunallah ilal julfa, agar kami lebih dekat kepada Allah yang Maha Kuasa. Orang-orang itu bertawasul. Mereka bertawasul kepada berhala yang bernama Lata dan Uja. Itulah tawasulnya mereka, Pak ya. Nah, yang kedua, ada tawasul yang diperbolehkan. Yang pertama, tawasul kepada orang yang amalannya dijamin lebih baik dibandingkan dengan kita. Dan yang kedua, tawasul kepada amal soleh kita. Ini keterangannya hadis tawasul kepada amal soleh kita. Misalnya saya akan mengerjakan suatu perbuatan yang berat, Pak ya. Saya datang kepada guru, menyampaikan kepada guru saya doakan abdi bade kieu-kieu. Itu tawasul namanya, Pak. Bolehkah ia dianjurkan seperti itu? Sahabat juga datang kepada Nabi bertawasul, kan Nabi masih ada pada saat itu. Nah, tapi tawasul kepada orang yang telah tidak ada, itu termasuk cara yang tidak dibenarkan oleh agama Islam. Bertawasullah kepada orang yang masih ada, kepada orang tua, kepada guru, kepada kiai, kepada ulama yang nyata ini merupakan orang yang paling soleh dibandingkan dengan kita, ya. Nah, ketika kita punya permasalahan ingin tawasul kepada siapa, enggak ada orang yang bisa kita andalkan, tidak ada. Misalnya seperti itu. Melihat ini kok begini amalannya, itu juga sama, enggak lebih baik daripada saya lah. Maka kalau begitu kondisinya, bertawasullah kepada amal kita masing-masing. Nah, apa persyaratannya? Kita harus punya bekal. Bekalilah diri kita dengan sejumlah amal yang soleh. Nah, ini 3 orang laki-laki, mereka punya masalah yang luar biasa. Kenapa Nabi menggunakan 3 orang, tidak 4 orang? Kenapa masuk ke dalam goa? Kenapa tidak ada di puncak gunung? Ini kan merupakan ibrah buat kita semuanya, Pak.
Ini kan 3 orang Pak ya, lihat di sini Pak kalimatnya. In tolako salah satu nafarin. 3 orang Pak. Maka dapat diilustrasikan ini 3 orang, bapak, ibu, dan anak-anak, suami, istri, atau anak-anak. Ketika kita punya masalah, kumpulkan anak-anak kita berkumpul, kita bermusyawarah. Misalnya seorang suami punya masalah di kantornya dimanapun, bagaimana cara menyelesaikannya, kumpulkan dengan anak kita, silakan memohon kepada Allah yang Maha Kuasa. Syaratnya apa? Harus punya amal soleh di antara mereka. Gua yang penuh dengan kegelapan, Pak ya, ada batu yang menutupinya, anggap itu merupakan kehidupan dalam berumah tangga. Batu yang menutupi merupakan permasalahan. 3 orang laki-laki merupakan anggota keluarga. Silakan minta kepada Allah. Perlukah kita kepada orang lain? Tidak perlu. Orang lain belum tentu mereka bisa memberikan solusi kepada kita. Bahkan mungkin kamu puas kepada kita, puas seperti itu kan. Saya punya masalah yang berat, yang besar, nggak cerita kepada orang-orang, cerita dengan keluarga. Kata istri, ya kita mohon kepada Allah, anak juga akan membantu, kan beres seperti itu Pak ya. Nah ini 3 orang Pak. Nah jadi kata orang yang pertama bilang kepada yang ketiga yang tadi, bahwasanya tidak ada yang dapat menyelamatkan engkau semua dari batu besar ini, dari masalah ini, gitu kan, melainkan jikalau engkau semua berdoa kepada Allah Ta'ala dengan menyebutkan perbuatanmu yang baik-baik. Menyebutkan perbuatanmu yang baik-baik, apakah tidak termasuk riya? Riya jika kepada orang kita bicaranya, kalau kepada Allah dianjurkan. Saya punya amal yang baik, misalnya Pak ya, menolong salah seorang santri, dia anak yatim, dia orang yang miskin, disekolahkan sampai ke tamat S1. Saya cerita kepada bapak, itu hilang pahala saya. Itu hilang pahala saya Pak. Tapi kalau saya lapor kepada Allah, ya Rob, walaupun hidupku pas-pasan, cik saya Pak ya, beli mobil pas, beli rumah juga pas-pas, segala-galanya gitu kan, misalnya seperti itu kan. Dan saya bertekad ingin membantu anak miskin, ingin membantu anak yatim, biar mereka menjadi orang yang soleh, pelajut perjuangan Rasulullah. Ternyata berhasil. Saya lapor kepada Allah, ya Rob, seandainya ini merupakan bagian amalanku yang baik di hadapanmu, maka berikanlah kepada hamba, ini kehendak hamba. Itu caranya Bu. Saya melaksanakan begitu, itu kelihatan ada bekasnya Pak ya. Jadi kita tidak perlu lapor amal baik kepada orang, lapor kepada Allah. Ya ini tuntunannya Pak. Maka di muka saya menyatakan, apapun yang Nabi kisahkan kepada kita, yakin di dalamnya ada ibrah buat kita semua, Pak. Nah, kira-kira di sini amal apa saja yang mereka miliki, yang dalam pandangan mereka itu merupakan bagian dari amal soleh. Nah, ini yang pertama, Pak ya. Biar cepat, saya akan langsung baca terjemahnya saja, Pak ya. Langsung. Nah, yang ini, Pak. Oke. 3 orang kan Pak ya. Sekarang baru orang yang pertama ngomong begini. Seorang dari mereka berkata, ya Allah, saya mempunyai 2 orang tua yang sudah lanjut usianya, dan saya tidak pernah memberi minum kepada siapapun sebelum keduanya itu. Siapapun, termasuk anak, istri, tidak pernah aku berikan kepada mereka sebelum kedua orang tuaku. Berarti ini mananya apa Pak? Berbakti kepada orang tua. Nah, baik kepada keluarga ataupun hamba sahaya, saya tidak pernah memberikannya minuman yang tadi. Kemudian pada suatu hari, amat jauhlah saya mencari kayu untuk makanan ternak. Saya belum lagi pulang pada kedua orang tua itu sampai mereka tertidur. Begitu aku pulang ke kampung halaman, pulang ke rumah, orang tuaku sudah tidur karena aku terlambat pulang karena mencari tanaman kayu untuk ternak-ternakku. Selanjutnya saya pun terus memerah minuman untuk keduanya itu, dan keduanya saya temui telah tidur. Bisa dipahami nih Pak ya, kisahnya ya. Jadi ini si anak yang tadi dia kerja itu kan,
mencari rumputan, tanaman, pohon untuk memberi makanan ternaknya gitu kan. Keluarga udah jelas sudah ada kan gitu Pak ya. Nah begitu dia pulang, ya dia memerah susu dulu untuk kedua orang tuanya. Begitu beres dan dia pun masuk, orang tuanya telah tertidur. Kalau sikap kita seperti apa? Tentu maka akan diberikan kepada anak dan istri kita. Orang tua kita besok lagi lah. Ini enggak. Kita lanjutkan. Saya enggan untuk membangunkan mereka, enggan, ataupun memberikan minuman kepada seorang sebelum keduanya, baik pada keluarga atau hamba sahayaku. Seterusnya saya tetap dalam keadaan menantikan bangun mereka itu terus menerus, dan gelas itu tetap pula di tangan saya sehingga fajar pun menyingsinglah. Begitu besar pengorbanan seorang anak, dia tidak tidur menunggu ibunya, bapaknya bangun untuk diberikan segelas susu kepadanya. Beginikah kita kepada orang tua? Wah, boro-boro Pak ya. So, kita gini pada orang tua kita Pak. Bahkan mungkin ketika kita piknik keluar kota Pak ya, orang tua kita tahu bahwa kita lagi jalan-jalan, orang tua kita berharap mudah-mudahan si tetes ya balik bawa oleh-oleh, datang bawa oleh-oleh, doraka orang seperti itu Pak. Orang tua kita menantikan kedatangan kita dari jalan-jalan bawa oleh-oleh, tetap tidak bawa oleh-oleh sedikit pun. Ini seorang anak, dia begadang memegang gelas Pak ya, ada susu untuk siapa? Untuk orang tua yang dibangunkan, dibiarkan situ dia bangun waktu pagi. Beranikah kita mengatakan ini laki-laki orang yang tidak soleh? Jelas nggak berani. Bahkan kita menyatakan nyata ini merupakan seorang anak laki-laki yang hebat, bakti kepada kedua orang tua sampai seperti ini. Kan dia kan menyadari, dulu ketika aku masih kene balita, dikasih air susu oleh emak saya, emakku berani bangun demi aku gitu kan. Bangun tidak tahu lagi jam berapa waktunya, ketika aku nangis karena ingin menete, ibuku langsung bangun. Ya aku balik kepada mereka semuanya. Inilah yang dia laksanakan seperti ini. Anak kecil menangis karena kelaparan dan mereka ini ada di dekat kedua kaki saya. Selanjutnya setelah keduanya bangun, lalu mereka minum minumannya. Ketika bangun, maka aku serahkan kepada mereka berdua, "Mah, Pak, ini silakan minum oleh emak dan apa." Nah, beres. Ini kisah yang pertama. Ya, sebelum dilanjut, saya minum dulu ini. Bismillah. Ini lanjutannya, Pak. Nah, ini. Allahumma in kunta fa'atu zalika tiga wajhika paparij anna manahnu fih min hadis Sahrah. Ya Allah, jikalau saya mengerjakan yang sedemikian itu dengan niat benar-benar mengharapkan keridhaan-Mu, maka lapangkanlah kesukaran yang sedang kita hadapi dari batu besar yang menutupi ini. Sakit ucapan nanti Pak. Dia kan lebih banyak mengatakan tentang amalannya, ini amalanku. Dan ditutup dengan kalimat Allahumma in kunta fa'atu, dan berikutnya, ya Allah, jikalau saya mengerjakan yang demikian ini dalam pandangan-Mu merupakan bagian amal solehku, kata orang yang tadi kan, maka lapangkanlah paparij anna mananu fihi bin hadis Sahrah. Maka berikanlah kepada kami kelapangan, kesempatan dalam satu versi menyatakan agar kami bisa lagi melihat cahaya matahari. Geserkanlah hiaro. Pan parojat sayan la yastati'unal khuruj minhu. Batu besar itu tiba-tiba membuka sedikit, tetapi mereka belum dapat keluar dari gua. Pertanyaannya, Pak, ini batu bergerak, bergeser oleh tenaga apa? Ternyata oleh tenaga amal saleh, bukan oleh tenaga fisik mereka, bukan. Apa
kekuatan fisik mereka bertiga kan tidak ada. Di awal kan begitu mereka masuk, tiba-tiba ada batu yang menutupi mulut gua kan, mereka kan semuanya bergerak untuk menggerakkan batu yang tadi. Mereka kan berhitung 1, 2, 3, digeserkan, nggak pernah bergerak sedikit pun. Ternyata tenaga amal, tenaga fisik mereka bertiga pun tidak mampu menggerakkan batu yang tadi. Ini bergerak oleh tenaga amal soleh mereka. Tetapi mereka belum dapat keluar dari gua, masih kaneh melengi, belum molongo. Sama enggak melengi dengan molongo? Beda, Pak ya. Kalau melengi, kalau molongo, siga nengtet jeung nongtot lah gitu kan. Nengtet masa eutik lamun nongtot bijil gitu kan. Nah, juga ini baru melengi ini kan, belum molongo gitu kan. Baru seorang itu Pak, baru seorang Pak ya. Nah sekarang yang kedua, qolal akhor, yang lainnya berkata, ini yang kedua. Langsung kita lihat terjemahannya Pak. Yang lain berkata, ya Allah, sesungguhnya saya mempunyai seorang anak paman wanita, jadi sepupu wanita, tapi adik lah kalau di kita Pak ya, yang merupakan orang yang tercinta bagiku dari sekalian manusia. Dalam sebuah riwayat disebutkan, saya mencintainya sebagai kecintaan seorang lelaki yang amat sangat kepada wanita. Kemudian saya menginginkan dirinya, tetapi ia menolak kehendakku itu. Sehingga pada suatu tahun ia memperoleh kesukaran. Ia pun mendatangi tempatku, lalu saya memberikan 120 dinar padanya dengan syarat ia suka menyendiri antara tubuhnya dan antara tubuhku. Maksudnya berhubungan intim. Dengan uang berapa? 120 dinar. 120 dinar. Dirupiahkan berapa dirupiahkan Pak? Itu satu dinar sama dengan 4,25 gram emas. Sok dihitung tamalah sabaraha ya. Berarti sabaraha gram tah. Kalikeun 1 juta, sakitu tah hargana teh wanita teh pada saat itu Pak ya. 125 dinar Pak ya. Nah, ya aku mau kata laki yang tadi. Nah, ia berjanji sedemikian itu setelah saya menguasai dirinya. Nah, jadi kisahnya kan begini Pak ya. Ada seorang perempuan yang cantik bunga desa. Ini si laki-laki menginginkan perempuan yang tadi, tapi dia tidak mau gitu kan. Nah suatu ketika datanglah musim kesulitan, musim moneter. Ini si perempuan datang ke rumahku dan meminta uang, dan aku memberikannya dengan syarat dirimu mau serahkan kehormatanmu kepadaku. Mau kasih perempuan, berapa nilainya? 125 dinar. Terjadilah transaksi Pak. Nah ini Pak ya, ini lanjutannya Pak. Dalam sebuah riwayat lain disebutkan, setelah saya dapat duduk di antara kedua kakinya. Paham Pak ya? Ini tentu yang belum menikah tidak akan paham ini. Ini khusus bagi siapa? Yang sudah 17 tahun ke atas. Kata si laki-laki, setelah saya dapat duduk di antara kedua kakinya. Kedua kaki siapa? Sepupuku lalu berkata, dalam satu versi Pak, enggak ada satu helai benang pun yang menghalangi antara aku dengan dia. Tidak ada. Tidak ada. Begitu akan melaksanakan sesuatu yang diharamkan, tiba-tiba dia berkata kepadaku, takutlah engkau kepada Allah dan jangan membuka cincin. Maksudnya cincin di sini adalah kemaluan. Maka maksudnya ialah jangan melenyapkan kegadisanku ini, melainkan dengan haknya, yakni dengan perkawinan yang sah. Ada kalimat yang tadi yang terucap di perempuan tersebut. Tidak ada satupun yang dapat menghalangkan aku dengan dia. Ketika muncul kalimat yang tadi, lalu saya pun meninggalkannya. Sedangkan ia adalah yang amat tercinta bagiku dari seluruh manusia, dan emas yang saya berikan itu saya biarkan dia milikinya.
aku berangkat begitu saja. Nah, kalaulah di kita Pak ya, ada seorang laki-laki akan melaksanakan perzinahan punten Pak ya. Si perempuan bilang, "Bang, takutlah kepada Allah." Itu si abang jawabannya gimana? Wah, takut-takut kadis sedalah gitu kan Pak ya. Ini yang langsung berangkat. Dia menasihati dengan kata-kata takutlah kepada Allah. Dengan kalimat, "Jadi aku rela meninggalkan hartaku demi perempuan yang tadi." Karena muncul kalimat, "Ittaqillah, takutlah kepada Allah." Nah, usai dia mengatakan pengalamannya kepada Allah dan di hadapan dua orang teman yang tadi, maka dia pun menyampaikan kalimat seperti ini. "Ya Allah, Allahumma ya Allah, jikalau saya mengerjakan yang sedemikian dengan niat untuk mengharapkan keridhaan-Mu, maka lapangkanlah kesukaran yang sedang kita hadapi ini." Dengan kata lain, "Ya Allah," kata dia, "kalaulah ini merupakan tindakanku, merupakan bagian dari pandangan-Mu, fafruj anna ma nahnu fih, maka bukakanlah batu yang menutupi mulut gua ini, biar kami bisa melihat lagi cahaya matahari." Pan pajarati sohra goyro annahum la yastati'una khuruj minha. Kemudian batu besar itu membuka lagi, hanya saja mereka masih juga belum dapat keluar dari dalamnya. Berarti ini ngegesernya baru 2 melenge Pak ya, belum terbuka sama sekali. Karena kata Nabi pun ternyata mereka bertiga belum bisa keluar dari tempat yang tadi. Sekarang satu lagi sekarang Pak. Kalau yang satu ini tidak berhasil, berarti mereka mati kelaparan di dalam gua. Kalau mereka berhasil, ya bersyukur kepada Allah. Kalau yang pertama berbakti kepada orang tua, kemudian yang kedua karena takut oleh Allah yang Maha Kuasa. Itu yang kedua. Yang ketiga sekarang Pak. Wa qala salis. Orang yang ketiga lalu berkata, kita lihat terjemahannya. "Ya Allah, saya mengupah beberapa kaum buruh karena khawatir nanti mereka akan demo kan, sekaitan dengan bab THJ, tunjangan TJH ya, tu apa THJ-nya? JHP apa? JHT, jaminan hari tua. Nah. Dan ini diantaranya ada di sini, Pak ya, JHT, jaminan hari tua. Dan semuanya telah kuberikan upahnya masing-masing. Bayarkan. Tidak perlu menunggu sampai usia 56 tahun, tidak perlu bayarkan semuanya. Kecuali seorang laki-laki aku tahan, kata dia. Ia meninggalkan upahnya dan terus pergi. Upahnya itu saya perkembangkan sehingga bertambah banyaklah hartanya tadi. Ini si laki-laki punya pekerjaan, punya karyawan, Pak ya, punya tenaga kerjanya, dibayar sebagaimana ketentuannya. Ada seorang yang tidak ada. Aku tahan. Kenapa? Karena tidak ada orangnya. Maka uang tersebut dimodalkan, Pak, digolangkan cuk orang Sunda mah. Sesudah beberapa waktu, pada suatu hari ia mendatangi saya. Sudah lama, bertahun-tahun datang lagi ke rumah saya. Kemudian berkata, "Hai hamba Allah, tunaikanlah sekarang upahku yang dulu itu." Mana sudah upahku dulu, karena aku tidak bisa datang pada saat itu. Saya berkata, kata si laki-laki itu, "Semua yang kau lihat ini adalah berasal dari hasil upahmu itu, baik yang berupa unta, lembu, dan kambing, dan juga hamba sahaya." Qadarullah, Pak. Upah yang dia tahan karena tidak ada orangnya dijadikan modal, tentu maju usahanya.
Dengan uang tersebut, maka ini seorang yang tadi bisa membeli unta yang cukup banyak, lembu juga sama, kambing juga sama, juga demikian hamba saya. Aku serahkan kepada kamu, itu harta kamu semuanya. Coba kalau di kita seperti ini, mungkinkah begini kondisi kita? Moal, jago tah. Paling dicarekan kurang itu kamana jeung eueuh ari maneh tah sakitu baheula teh kitu pan payah moal teh kitu sok. Pasti begitu. Tapi ternyata orang di sini enggak. Tuh unta, lembu, kambing dan hamba itu milik kamu semua. Menerimakah orang yang bersangkutan, Pak? Nabi mengisahkan, melanjutkan. Ia berkata, hai hamba Allah, janganlah engkau memperolok-olokkan aku. Saya menjawab, kata si laki-laki, saya tidak memperolok-olokkan engkau. Tidak. Ini yang sesungguhnya seperti ini. Kemudian orang itu pun mengambil segala yang dimilikinya, semua digiring dan tidak seekor pun yang ditinggalkan. Dengan nuhunkeun pan, balik we gitu kan, bawa semuanya. Sakitkah hati saya? Tidak sakit. Lalu dia lapor kepada Allah. Ya Allah, jikalau saya mengerjakan yang sedemikian ini dengan niat mengharapkan keridhoan-Mu, maka lapangkanlah kita dari kesukaran yang sedang kita hadapi. Sakitu Pak, kalimatnya sama Pak. Yang A begitu kalimatnya, lapor B juga sama, C juga sama. Pelapor yang pertama baru bergeser sedikit, pelapor yang kedua juga tambah lagi bergeser, tapi mereka belum bisa keluar. Ternyata dengan yang ketiga ini Rasul menuturkan batu besar itu lalu membuka lagi dan merekap pun keluar dari gua itu. Bahkan dalam satu persi ngegulutuk tapasi batu teh Pak. Mereka bisa keluar. Iwatu iman yang saya hormati dan yang Allah muliakan, habis sudah, tidak ada lagi. Apa ibrah buat kita? Di muka saya menjelaskan kisah yang Nabi sampaikan kepada para sahabat, jangan dinyatakan oleh kita itu dongeng biasa, jangan. Jangankan kata Al-Quran, Pak ya, kata hadis Nabi pun, kalau Nabi menyampaikan beberapa kisah, maka yakinkan di dalamnya ada ibrah pelajaran buat kita semua. Nah, kira-kira apa pelajaran yang dapat kita petik dari kisah yang tadi? Di muka saya menyatakan ini merupakan salah satu contoh tawasul kepada amal soleh kita, ya, kepada amal soleh kita. Kalau boleh di sini saya cerita kepada Bapak sedikit, Pak ya. Saya dulu kan di asrama di Ciganitri, tahun itu Pak Harto lengser tahun berapa? 97-98, Pak ya, itu Pak. Saya ketika itu di asrama putra dan banyak orang tua dari wilayah Bandung Selatan yang di PHK oleh perusahaannya. Kemudian datang ke pesantren langsung menghadap saya. Ketika itu saya jadi mudir jenjang sanawiyah, minta keringanan kepada saya. Di saat saya dapat musibah, motor saya ada yang nyuri ketika ngaji di salah satu advokat di kota Bandung. Dalam pikiran saya, bukannya membantu Ustadz menang musibah kalau kami minta keringanan. Tapi yang luar biasa, subhanallah, yang keluar dari mulut saya, insya Allah Pak Bu akan saya bantu. Mudah-mudahan ya rezeki nak. Nah, itu yang saya terucap seperti itu Pak. Mudah-mudahan ada rezekinya akan saya bantu. Nah, ceritanya saya ngaji ketika itu kan ke PLN, kemudian juga ke PLN Bandung Raya, itu kan saya yang membinanya pada saat itu Pak ya. Qadarullah Pak, Allah memberikan keringanan dan tentu itu dari sekian santri yang di atas 10 orang dapat jaminan dari beberapa kantor yang saya bina Pak ya. Nah, lalu rumah saya yang di Lengkong Bojongsong mau roboh, saya tidak punya uang, jabah motor leungit gitu kan. Nah, saya baca hadis ini, saya amalkan, saya lapor kepada Allah. Ya Rob, bentar Pak ya.
Saya dapat amanat ini. Gak ada sepeser pun yang aku ambil, tidak ada. Mana hak saya? Ya Rob, mana hak saya? Saya ingin ini. Terwujud nggak Pak? Bersyukur Pak, terwujud semuanya. Syaratnya apa? Kita punya amal soleh dulu. Kita jangan mentang-mentang langsung mohon kepada Allah sampai cerita kepada orang-orang bosan ngadoa teh sana berang penting tahajud atau dikabul ke diziacan kayak. Tanya diri sendiri, kenapa seperti itu? Bukan kalau berjanji kepada kita, apa janji Allah kepada kita? Ud'uni astajib lakum. Berarti di sini ada kesalahan, ada sinyal yang tidak connect di sini, Pak. Ya. Nah, maka di sini pegang oleh kita semua. Syaratnya apa? Kita harus punya amal soleh. Di sekian jumlah amal yang pernah kita laksanakan, kira-kira mana yang dapat dikasih sebagai jago buat kita semuanya, Pak? Ada enggak? Wah, tu ayat sana. Kalau memang belum ada, kita ciptakan dari sekarang. Ciptakan dari sekarang, Pak ya. Karena yakin sejumlah amal saleh merupakan tenaga yang dahsyat, tenaga yang luar biasa, Pak. Jadi bertahan, Pak ya. Ketika itu saya diberikan keringanan untuk ini, Pak ya. Saya hanya level seorang kepala madrasah jenjang sanawiyah. Mungkinkah bisa punya rumah? Ya tidak mungkin, secara tenaga fisik tidak mungkin. Tapi kalau kita menggunakan tenaga amal soleh, enggak ada satupun yang mustahil, tidak ada, Pak. Maka perkaya kita dengan amal soleh. Nah, apa amal soleh itu? Maka ulama bahasa menjelaskan amalun muwafiqun li syari'illah. Amal yang sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan definisi dari amal soleh. Nah, kalau kita misalnya menyikapi dari masa usia ketika kita balik sampai detik ini di Koreaan ke orang teh Pak, ternyata tidak ada. Paling biasa senata sholat di awal waktu, kemudian tahajud dirutinkan, mana teu aya sebenarnya. Ya itu mungkin kata kita tidak ada, tapi kita laporkan kepada Allah, Pak. Ketika kita punya permasalahan yang dahsyat, yang luar biasa, kita tidak baguslah banyak ngomong kepada orang-orang. Tidak. Ngomong kepada Allah saja, Pak. Paling tidak kita bicara kepada istri, bicara kepada suami, bicara kepada anak-anak. Mah, Bapak ada masalah di kantor gini, pada Bapak terus masak. Tapi Bapak ini seperti akan terkena fitnah nanti. Kalau Bapak ngomong pada tetangga teh puas, mungkin bakal gitu kena. Coba lapor kepada Allah. Lapor oleh anak kita, lapor istri kita, lapor oleh kita. Ya Rob, ayah saya, suami saya punya masalah ini. Dan aku sementara punya amal ini. Kalaulah ini amalku merupakan amal yang di hadapanmu dari aku, maka berikanlah kepada hamba, agar orang tua saya menjadi orang yang selamat dunia dan di akhirat. Itu caranya, Pak. Dan itu merupakan cara yang praktis untuk kita lapor, curhat kepada siapa? Curhat kepada Allah. Allah merupakan tempat curhatan kita semua. Jangan kita mengeluh kepada orang. Keluhan kita kepada orang ada dua kemungkinan. Yang pertama, dipupuas. Yang kedua, duh karunya. Sakit tuh hungkul, Pak. Gak sakit tuh. Tapi kalau kita curhat kepada Allah, yakinkan Allah menyatakan ud'uni astajib lakum. Ya. Itu merupakan janji Allah kepada kita. Jangan kita mengharapkan ridho Allah menggunakan kekuatan tenaga fisik kita. Tidak akan sampai. Tapi gapelah ridho Allah menggunakan kekuatan tenaga amal soleh. Tenaga amal soleh tidak mungkin ada orang yang bisa menandinginya. Amal soleh ialah amalun muwafiqun syari'illah, amal yang sesuai dengan ketentuan Allah yang Maha Kuasa. Ya, Bapak dan Ibu yang saya hormati dan yang Allah muliakan, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Insya Allah nanti di Jumat yang pertama bulan Maret, Pak ya, kita akan lanjutkan pada bab yang kedua.
Ini bab yang pertama ternyata membutuhkan sekitar 3 kali pertemuan karena cukup banyak hadisnya. Nah, dari bahasan yang tadi saya sampaikan, barangkali ada yang bertanyakan, silakan kalau ada. Tidak ada? Iya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita curhat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi apakah salah apabila kita meminta bantuan kepada sesama manusia? Itu kan tawasul, Pak. Tawasul. Kalau Bapak merasa yakin bahwa saya termasuk orang yang amalannya lebih baik daripada Bapak, misalnya Bapak yakin, Pak ya, Bapak punya masalah, ngajapri ke saya, teh. Saya aya waktu abdi hoyong penat. Oh mangga Pak, paling kewe wengi jam sakieu. Bapak datang ke rumah cerita kepada saya. Itu tawasul. Bolehkah dianjurkan seperti itu? Sahabat datang kepada Nabi kan minta didoakan. Itu termasuk tawasul gitu kan. Tapi tentu masalah yang kita hadapi kita tidak perlu didagangkan pada jumlah orang yang banyak, kan tidak perlu. Ya sampaikanlah kepada orang yang kita yakin dia mampu memberikan solusi kepada kita gitu kan. Ini sebenarnya ini bisa ini. Ya silakan lapor. Saya dulu kalau punya masalah saya suka curhat kepada guru saya. Wah sekarang kan sudah tidak ada ya. Ustaz Allahumma yarham Ustaz Sodikin Pak. Walaupun saya sudah kuliah di S2 tetap saya berguru kepada beliau Pak ya. Sekarang kalau punya masalah saya tidak, memang kesulitan gitu kan untuk curhat kepada siapa, tidak ada. Kalau dulu kan saya tinggal datang ke guru, kemudian ke logam curhat kepada guru saya. Kalau sekarang paling saya yang nggak ada gitu kan. Paling curhat langsung kepada Allah. Jadi tidak mengapa Pak ya. Selama Bapak yakin ini orang mampu merahasiakan apapun yang kita hadapi selama ini dan dia mampu memberikan solusi yang paling baik kepada kita. Itu pas, iya pas saja sampai di sini Pak ya. Ya ikhwatu iman yang saya hormati dan yang Allah muliakan, itu saja yang dapat kita simak pada kesempatan ini dari kitab Riyadhus Shalihin, masih bab yang pertama. Insya Allah nanti di pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan pada bab yang kedua, dan mudah-mudahan ibadah apapun yang kita amalkan selama ini akan dicatat oleh Allah merupakan amalan solihan dari kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa subhanakum rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wazidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.